Di video kali ini aku mau buat paranormal experience aku yang kedua. Jadi banyak banget yang komen waktu di paranormal experience pertama aku untuk aku buat video ini lagi. Nah, pengalaman aku ini bermula saat aku kelas 2 SD. Jadi waktu itu aku lagi pulang kampung ke kampungnya bapak aku. Jadi kampung bapak aku itu ada di Belitung. Kalau kalian yang nggak tahu Belitung, itu adalah sebuah pulau yang sekarang jadi tempat pariwisata. Tapi zaman dulu itu tuh masih bentuknya tuh masih desa banget, masih nggak seramai sekarang. Bahkan mall aja tuh nggak ada, bandara untuk pesawat landing itu nggak ada. Di sana cuman kalau misalnya kita mau ke Belitungnya itu tuh kita mesti turun di antara pertengahan sampai ya sekitar pertengahan laut gitu. Abis itu kita naik kayak kapal yang rada kecil gitu untuk berlabuh di Pulau Belitung itu. Jadi pulaunya tuh masih sepi banget, masih bener-bener desa banget. Nah, pas itu aku kelas 2 SD, aku pulang ke kampung bapakku sama ibu, bapak, dan aku cuma bertiga waktu itu. Nah, terus habis itu karena itu tempatnya masih desa banget, jadi masih mistisnya tuh masih berasa banget di Belitung itu. Nah, pada suatu hari aku itu kayak sekitar hari kedua aku di Belitung, aku tidur tuh. Di saat itu udah malam, aku lagi tidur. Terus habis itu seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, aku tuh orangnya bukan tipe orang yang tidur sering kebangun. Jadi aku kalau bangun tuh pasti udah saatnya bangun, udah pagi. Nah, ini nih tuh aku tengah malam kebangun. Aku tidur di sebelahnya tuh ibu aku, terus di kasur sebelah sananya itu bapak aku. Jadi aku di kasur berdua sama ibu. Terus abis itu aku ngerasain perasaan aku tuh kayak nggak enak gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, tapi kan itu aku masih kecil, jadi aku rasa kayak apa sih, pengen lanjut tidur lagi tapi nggak bisa. Aku bangunin ibu, aku bilang, "Bu, aku kebangun nggak bisa tidur lagi." Terus ibu aku bilang, "Udah meremin aja matanya, ntar juga ngantuk sendiri," katanya gitu. Ya udah, aku coba buat meremin, tapi tetap nggak bisa. Nah, di saat lagi tengah malam sunyi-sunyi kayak gitu, aku ngedenger kayak ada orang nyapu halaman. Tapi nyapunya tuh pakai sapu lidi gitu loh, jadi berisik banget. Nyapu srek gitu. Walaupun aku masih kecil, tapi bisa mikir dong, mana ada sih tengah malam yang orang lagi nyapu gitu. Sesepi-sepinya lingkungan, pasti kan nggak ada dong orang tengah-tengah malam nyapu gitu kan. Itu bunyinya lumayan lama, sekitar 2 menit sampai 3 menit gitu aku dengerin terus. Sampai akhirnya aku ketakutan kan, karena aku udah mulai mikir aneh-aneh nih, ini apa, jangan-jangan setan atau apa gitu kan. Terus aku bangunin ibu aku lagi kan, Bu bangun Bu, dengerin deh ada suara orang nyapu gitu. Terus ibu aku sambil merem ngigo-ngigo gitu bilang, itu mah cuman pikiran kamu aja kali, ngaco, udah tidur lagi tidur gitu. Terus aku dipeluk sama ibu. Terus aku mencoba untuk tidur, tapi setelah ibu aku ngomong kayak gitu kan, suara sapunya itu masih berlanjut, masih ada suara orang nyapu gitu. Terus abis itu aku ngedenger, merinding aku ngedenger ada orang lari-lari di lorong rumah itu, rumahnya nenek aku itu, lari-lari tek gitu, kayak mondar mandir di depan pintu kamar gitu loh. Terus habis itu aku kan makin ketakutan kan, aku nangis dan aku nggak sadar ternyata aku ngompol di situ karena aku saking takutnya kan. Aku udah bangunin ibu aku, terus ibu aku akhirnya bangun kan. Terus ibu aku ngedengerin, "Kok nggak ada suara apa-apa sih, Dek? Kamu tuh ngigo kali karena kamu tengah malam kebangun, jadi pikirannya macam-macam, udah tidur lagi," gitu kan. Sampai akhirnya ibu aku dari bangun terus tidur lagi sampai kebesokan paginya. Pas besokan paginya ibu aku ngebahas, "Semalam memang kamu denger apa?" katanya gitu. "Iya, soalnya semalam aku ngedenger pertama tuh ada bunyi orang nyapu di luar. Terus nggak beberapa lama kemudian setelah ibu bangun tuh kayak ada orang lari-lari gitu di lorong rumah gitu, kayak bolak-balik di kamar gitu." Terus habis itu kata ibu aku,
ya makanya kamu tuh kalau tidur udah cuci kaki, cuci tangan atau cuci muka dulu belum, gitu-gitu kan. Udah ngebahas-bahas kayak gitu, akhirnya bareng-bareng tuh ngejemur kasur gitu. Terus nenek aku nanya, kenapa kamu kok ngompol tumben, katanya gitu. Terus aku bilang aku ketakutan soalnya ada bunyi-bunyi kayak nggak jelas gitu, aku bilang gitu. Terus kata kata nenek aku, dia bilang, oh kamu mau dengar kayak gitu. Soalnya boneka di ruang tamu, jadi di ruang tamu nenek aku tuh kayak ada boneka, kayak boneka Susan gitu, cuman kayak udah lama banget gitu. Aku pokoknya nggak tahu itu dari tahun berapa, pokoknya kayak bentukannya tuh kayak udah lama gitu deh bonekanya. Terus ditaruh di kaca. Nah waktu itu sempet ada omongan-omongan gitu, karena aku masih kecil jadi aku kayak samar-samar ingetannya. Waktu itu aku kayak sempet keinget mereka tuh, saudara-saudaraku tuh ada yang ngomongin kalau boneka itu tuh boneka bukan sekedar boneka, tapi kayak boneka ada isinya gitulah. Nah terus nenek aku bilang semalam boneka itu hilang, nggak ada. Maksudnya pas pagi-pagi yang nenek aku kebangun gitu, itu boneka di kotaknya nggak ada, nggak tahu kemana. Nah terus setelah kita cari, nenek aku cari-cari gitu di rumah-rumah, ternyata itu bonekanya ada di luar. Dan padahal itu kondisinya masih pagi dan anak-anak kecil tuh belum ada yang bangun, dan walaupun ada yang bangun pasti nggak ada yang berani buat ngambil boneka itu kan. Dan lagi juga itu di kotak kaca gitu di atas meja, jadi anak kecil tuh nggak bisa ngambil. Yang bisa ngambil tuh pasti orang yang gede atau orang yang tinggi. Nah ini tuh orang tuanya semalam tuh udah pada tidur, jadinya itu boneka kemana dan semalam itu suara apa, jangan-jangan itu boneka beneran ada isinya, atau itu dibawa sama seseorang yang lari-lari di lorong rumah nenek aku. Aku nggak tahu sampai sekarang itu apa. Dan pas di situ aku inget sampai detik ini, inget 100% kalau pas malam itu aku ngerasa aku digangguin. Segitu dulu cerita dari aku. Kalau kalian pengen denger cerita aku yang lainnya, horor-horor yang lainnya, kalian bisa komen di bawah. Kak, tolong ceritain paranormal experience lagi. Nanti akan aku buatin lagi kalau kalian emang pengen denger cerita-cerita aku. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik like atau jempolnya, terus kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah kalau kalian pengen aku buat video paranormal experience lagi. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, karena subscribe atau berlangganan itu gratis. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye girls!